Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, para mubalighah, da'i-da'iyah dan seluruh jamaah terutama yang ada di Darul Ulum Arab Saudi dan juga jamaah-jamaah yang lain di majelis-majelis ta'lim yang lain di Al-Ikhlas dan di tempat-tempat lain yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, baik yang di Saudi Arabia maupun yang ada di Indonesia, termasuk juga keluarga kami yang ada di Surabaya. Dan insya Allah dengan kajian ini mudah-mudahan hidup kita diberkahi Allah, bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariat-syariatnya, yang kita teladani akhlaknya, yang kita pegang teguh sunnah-sunnahnya, dan juga kita berharap syafaatnya dari kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad ya, dan kali ini sampai di babus sunai ya, babus sunai, bab tentang pujian-pujian, bab tentang sanjungan-sanjungan atau mengandung makna tentang keutamaan-keutamaan amal ya, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemuliaan, keutamaan dan tentu banyak barokahnya. Di samping juga nanti ada beberapa makalah-makalah ya, mutiara-mutiara hikmah yang harus kita jadikan sebagai bahan peringatan untuk tidak kita lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, juga pemirsa yang ada di media sosial kami di Facebook dan di YouTube kami, tentu dan juga beberapa media sosial yang lain yang bisa mengikuti kajian ini. Marilah kita lanjutkan di babus sunai ini. Wa fihi salasuna mau'izatan. Di dalam bab sunai ini, bab tentang pujian-pujian ini terdapat 30 nasihat mau'izah ya. Mau'izah ada 30 makalah, arba'atu akhbarin, ada 4 tentang akhbar ya. Wal baqi asarun, dan sisanya adalah asar. Apa itu akhbar? Apa itu asar? Wa na'ni, dan kami maksudkan, yang dimaksud dengan bil akhbar, dengan akhbar adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabda beliau. Juga ada hadis ya. Hadis itu apa saja ya, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, dan yang dimaksudkan dengan asar adalah aqwalus sahabati wat tabi'in. Jadi asar ya, asar pakai sa ya. Kalau pakai shot asar ya, asar itu bahasa Indonesianya orang asar bilang asar gitu ya. Itu waktu asar atau usaha maksimal untuk mendapatkan satu tujuan. Sedangkan di sini wabil asar ya, dimaksud asar adalah aqwalus sahabah wat tabi'in, yaitu perkataan-perkataan para sahabat dan para tabi'in, para pengikut para sahabat. Nah, jamaah sekalian, faminhu lan monggo iku saking babus sunai ya, babus sunai yaitu aifal maqalatul ula. Adapun utawi maqalah yang pertama, minal munabbihati sunaiyah, dari nasihat-nasihat, dari peringatan-peringatan yang mengandung pujian-pujian.
adalah ma hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makalah yang pertama ya, tentang hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ya, khoslatani iku ana rong perkara ya, ada dua hal, la syai'a ora ana suwi-wiji iku afdalu luwih utama minhuma daripada dua hal ini. Ada dua hal yang sangat-sangat jauh lebih hebat, lebih utama ya dibanding dengan yang lain. Jadi dua hal ini yang paling luar biasa ya, yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan karunia-karunia-Nya ya, keutamaan-keutamaannya. Yang pertama yaitu al-imanu billah ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara-cara mengetahui, menghafalkan Asmaul Husna. Jadi ada tiga hal untuk mengetahui atau cara mengimani Allah, cara meyakini Allah. Yang pertama dengan menghayati Asmaul Husna. Kemudian yang kedua dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah ya, dengan ucapan-ucapan yang baik seperti kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Dan yang ketiga mengetahui atau beriman kepada Allah dengan cara meyakini, mengetahui, memahami sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat Allah yang ada 20 sifat itu: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis ya, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman ya. Ada 20 sifat wajib Allah ditambah dengan satu sifat jaiznya, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu ya. Jadi mengakui betapa Allah punya hak prerogatif ya, punya wewenang. Allah memiliki kehendak, mau berbuat mau tidak sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang paling utama ya dibanding dengan apapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sebagai implementasi iman kepada Allah adalah wan naf'u lil muslimin ya, dan bermanfaat kepada sesama muslim ya, bermanfaat untuk sesama muslim khususnya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain, bukan sekedar sesama muslim tapi sesama manusia, baik agamanya Islam atau bukan Islam ya. Selama membutuhkan kemanfaatan dari kita, selama membutuhkan uluran-uluran tangan indah kita, maka wajib kita bantu, wajib kita tolong. Itulah Islam ya. Jadi Islam itu benar-benar agama yang selamat menyelamatkan, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi wan naf'u lil muslimin, dua hal yang paling luar biasa keutamaannya, beriman kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama muslim. Bagaimana cara bermanfaat kepada sesama muslim atau bagaimana cara bermanfaat kepada sesama manusia? Yaitu bil maqal au bil jahi au bil mal au bil badani ya, baik dengan maqal, dengan ucapan-ucapan yang baik ya, termasuk kita mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, itu. Au bil jahi, atau dengan bagaimana memuliakannya ya, bagaimana dengan perilaku-perilaku yang sekiranya bisa menimbulkan satu satu pesona ya, atau satu kesimpulan untuk dinilai bahwa orang ini berbuat baik kepada kita. Itu seperti itu. Jadi
Orang muslim yang baik adalah ketika ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, perilaku-perilakunya membuat orang lain itu merasa aman, nyaman, ya, dan merasa terbantu dengan uluran-uluran keindahan apa yang bisa kita lakukan untuk sesama manusia, khususnya sesama muslim. Ya, au bil mali, atau dimaksudkan di sini adalah bermanfaat kepada sesama muslim dengan harta benda kita, dengan materi kita, ya. Nah, seberapapun materi kita yang kita berikan kepada saudara kita, ya, itu adalah salah satu bagian keutamaan di mana kita bermanfaat kepada orang lain. Au bil badani, ya, atau dengan badan. Maksudnya dengan badan itu ya mungkin ada orang jatuh kita tolong, ya. Kemudian dengan badan itu juga maksudnya ketika ada orang sakit kita jenguk, kita hadir, ya. Atau bisa lewat minimal lewat telepon misalnya kan. Atau ada bahkan ada orang meninggal, ya. Kita iringi jenazahnya sampai ke liang lahat, kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya, yang disebut dengan ta'ziyah, ya. Menghiburnya, membesarkan hatinya. Di samping juga mendoakan keluarga yang meninggal itu sendiri. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanmi nusratal mazlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin." Ya, hajjatin mabrurah. Subhanallah, ya. Man asbaha, man sapane wong, asbaha kang isu-isuan sapa man, ya, barang siapa yang begitu pagi harinya, ya, menginjakkan kakinya setelah membuka matanya, layan widzulma, ketika pagi hari itu dia sudah tidak ada lagi niat untuk berbuat zalim, ya, ala ahadin, terhadap seseorang. Barang siapa yang di pagi harinya tidak ada satu niat sedikit pun untuk berbuat zalim kepada orang lain, ya, tidak niat, ya, tidak niat apalagi melakukan, niat saja tidak, ya, itu ala ahadin, ya, kepada seseorang, ghufira lahu majana, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala majana, ya, terhadap sesuatu yang sudah dilakukannya. Ya, jadi yang sudah dosa-dosa sebelumnya diampuni, perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ini jamaah sekalian. Waman asbaha, dan barang siapa yang pagi harinya yanwi, duweni niat, ya, punya niatan nusratal mazlum, untuk menolong orang yang terzalimi, ya, orang yang lagi berduka karena disakiti orang lain, ya. Ada orang yang sakit hati karena dizalimi orang lain. Ada orang yang hak-haknya diambil oleh orang lain. Lalu kemudian kita berniat untuk menolongnya. Lalu wa qada'i hajatil muslimi, ya, dan memenuhi hajat seorang muslim. Maka kanat ono lahu kedue wong sing niat menolong orang yang terzalimi dan orang yang niat untuk menunaikan hajatnya seorang muslim. Ono iku ka ajri hajjatin mabrurah, ya, seperti pahalanya orang yang berhaji dan hajinya mabrur. Karena ada haji itu yang haji mabrur, ada haji mardud. Kalau haji mabrur, haji yang diterima, haji yang berdampak positif dalam kehidupannya, haji yang selalu diaplikasikan dalam perbuatan sehari-harinya. Ka ajri hajjatin mabrurah, ya, sehingga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin yang belum haji, bahkan belum umrah misalnya, ya, karena di haji itu juga ada ibadah umrah, ya, dan orang itu karena memang belum mampu, mampunya hanya berniat untuk menolong saudaranya yang terzalimi, ya, memenuhi hajat-hajatnya seorang muslim, ya, maka pahalanya sudah sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ini jamaah sekalian, ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya, di Arab Saudi, dan saudara-saudaraku yang ada dimanapun berada yang bisa menyimak kajian ini di media sosial kami. Ya, ini waqala alaihissalam,
Nah, ada juga sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, ya, ahabbul ibadi ilallah, ya, ahabbul ibad utawi luwih seneng-senenge kawulane Gusti Allah, disenengi ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba Allah yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah adalah anfa'un nas linnas. Nah, ini ya. Jadi dalam bentuk redaksi yang lain tadi saya sampaikan khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Di sini secara lebih detail lagi Rasulullah bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas, ya. Yang paling dicintai Allah dari hamba-hambanya adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Yang paling bermanfaat di antara manusia, hamba-hamba Allah itu terhadap manusia-manusia yang lain, ya, terhadap saudara-saudaranya. Wa afdhalul a'mal, lan utawi luwih utamane pira-pira amal perbuatan, amal ibadah, amal soleh, amal perbuatan, aktivitas, yang paling utama adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Wah, ya, memasukkan, ya, memberikan kabar gembira, memberikan suatu kesenangan, ya, membuat orang lain itu gembira, ya, ala qalbil mu'min, ana ing dalem ana ing atase atine wong iman, ya, menggembirakan orang beriman, ya, termasuk panjenengan, ya, kalau kajian kadang-kadang sambil humor, ya, sambil ketawa-ketawa seperlunya gitu kan. Yang penting tidak ketawa sendiri di pinggir jalan, ya. Misalnya kita saling saling menyapa dengan jok-jok tertentu, ya. Ya, asalkan tidak kebablasan misalnya, ya. Itu termasuk orang yang mendapatkan amal terbaik. Ya, jadi amal terbaik adalah memberikan kabar gembira kepada saudara-saudaranya sesama muslim, ya, sehingga orang muslim itu merasa juga gembira seperti apa yang kita rasakan. Itu khalus surur bisa juga berupa perkataan, ya. Perkataan bisa juga dengan satu perbuatan, ya, atau satu bantuan sehingga orang lain itu merasa senang, ya, merasa gembira, merasa bersuka cita, ya, seperti itu. Nah, termasuk juga yang termasuk amalan-amalan yang paling utama adalah yabrudu anhu ju'an, ya, yang bisa mensirnakan, ya, yang bisa menghilangkan mengantisipasi anhu dari orang lain, ju'an ing kelaparan. Jadi kalau ada orang lapar, ya, orang yang membutuhkan bantuan kita, lalu kemudian kita kasih dia makan supaya tidak lapar lagi, ya. Ini yatrudu anhu ju'an, orang yang menghilangkan kelaparan dari saudaranya. Subhanallah, ya. Ini luar biasa. Au yakshifu anhu karban, atau membuka, ya, menghilangkan dari saudaranya itu karban, kerupekan, curhat, ya. Ada temannya yang curhat, kemudian kita beri solusi yang terbaik, ya, itu termasuk amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga di sisi yang lain kita hati-hati kalau curhat kepada orang lain, ya. Atau bahkan jangan sampai curhat kepada media sosial, di Facebook, di WA misalnya, ya, nulis status tentang curhatan apa gitu, ya. Itu hati-hati sekali. Lebih baik kita cari orang yang terpercaya yang sekiranya bisa memberikan solusi terbaik kepada kita. Nah, di sini kemudian orang yang kemudian kita mintai curhatan itu benar-benar memberikan satu solusi sehingga masalah yang kita hadapi, kerupakan-kerupakan yang ada di dalam hati bisa terurai, ya, sehingga mendapatkan solusi terbaik. Dan tentu juga orang-orang yang benar-benar setulus hati memberikan kesempatan kita untuk berevolusi, ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri kita masing-masing. Au yakshifu anhu karban, au yaqbi lahu dainan. Wah, ya, au yaqbi atau bantu nyarutang ya, membantu untuk melunasi lahu bagi saudaranya dainan, ya, hutang-hutangnya. Jadi monggo silahkan Bunda Suhan atau Bunda
rahimah atau bahkan umi bayinah misalnya ya. Ada temannya yang punya utang, kalau perlu dicari, siapa sih yang diutang, kayaknya tak sauri gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Wah, itu luar biasa. Tapi ya sekarang ini kadang-kadang orang itu ditulung tapi mentung. Nah, ya, jadi hati-hati. Kadang-kadang wah senengannya utang ke sana kemari, begitu nyari utang nggak bisa. Akhirnya membebani orang lain. Nah, ini. Maka dari itu hati-hati terhadap utang ya jemaah sekalian. Kita dianjurkan untuk membantu orang yang berhutang. Mungkin karena yang berhutang itu tidak mampu untuk nyari utang. Ya, tapi di sisi yang lain kita juga harus hati-hati terhadap utang ya. Jangan sampai merepotkan orang lain ya. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah yang saya muliakan. Nah, kita lanjut. Wa khoslatani la syai'a ahbasu ya minhuma. Wah, ini kebalikannya Bapak Ibu sekalian ya, para pemirsa. Wa khoslatani, ada dua hal, la syai'a di orang suwi-wiji ku maujud akhbasu ay anjasu, yang lebih kotor, lebih najis, lebih menjijikkan ya. Minhuma, dari dua hal itu. Jadi ada dua hal yang paling menjijikkan dibanding dengan yang lain. Yang pertama, asyirku billah. Waduh ya. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, ada kekuatan, kesaktian, kehebatan, keistimewaan di samping Allah ya. Hati-hati sekali. Ya, jadi hati-hati sekali. Sekali kita mengucapkan la ilaha illallah, ya tidak ada segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, pasrah sumarah ya, bertawakal secara total ya, untuk senantiasa menyerahkan diri kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur dengan kemusyrikan ya. Jangan dicampur dengan kesyirikan. Hati-hati. Panjenengan yang biasanya ada unsur-unsur syirik itu ketika ada orang lahiran, ketika ada orang sunatan, bahkan orang pernikahan itu macam-macam ya. Hati-hati. Tapi kalau sekedar nguri-nguri budaya misalnya ya, harus ada janur kuning melengkung, ada bunga-bunga yang semerbak mewangi lah, itu hanya untuk menyemarakkan suasana perhelatan satu pernikahan misalnya ya. Itu monggo. Tapi kalau sampai masuk dalam keyakinan ya, harus dihitung wetonnya berapa, ketemunya berapa. Nanti kalau orang Madura dapat orang Banten itu nanti jadinya begini, jadinya begitu lah, itu tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam siapa saja ya, selama itu dilakukan dengan cara baik, tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ya, dan semata-mata mohonnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah ya, maka itulah yang terbaik ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terkena sesuatu yang paling najis di antara yang najis, yaitu asyirku billah ya, kezaliman yang paling zalim. La zulmun azim ya, kezaliman yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini jamaah sekalian. Yang kedua, sesuatu yang paling najis di antara yang najis, yang paling kotor adalah wadurru lil muslimin ya, membuat suatu kemadharatan, membuat suatu kesengsaraan ya. Jadi nyengsarakan orang lain ya, membuat orang lain susah ya. Jadi sukanya itu mempersulit orang, mulai dari aturan-aturannya misalnya ya kan, kebijakan-kebijakannya misalnya ya, atau ada orang lain yang direkayasa sekiranya orang itu tidak bisa masuk dalam katakanlah komunitas kita misalnya ya, kemudian dibuat cara-cara tertentu sehingga orang lain itu merasa terganggu, merasa tersakiti. Ini adalah dua hal yang membuat dikatakan paling najis, paling kotor ya, di antara yang paling najis, paling kotor itu. Hati-hati sekali ya, jangan sekalian membuat orang lain itu madharat ya, sengsara, baik fi abdanihim au amwalihim ya, baik terhadap badan mereka ya, fisik mereka. Jadi kalau sekarang ini istilahnya pembulian ya, jadi dibully atau disakiti ya, atau mungkin menyakiti hatinya ya, dengan ucapan-ucapan kita. Wa khoslatani, yang paling najis ya,
yaitu pertama syirik, yang kedua membuat madarat kepada sesama muslim baik dalam fisiknya au amwalihim atau harta benda mereka, ya. Jadi harta benda yang diamanahkan kemudian disalahgunakan misalnya, ya, atau mengambil hak orang lain tanpa izin, ya kan. Itu termasuk wadurulil muslimin, membuat madarat kepada sesama muslim. Fa inna jami'a awamirillahi fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatain, ya. Karena sesungguhnya semua perintah Allah, ya, segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu tarji'u, ya, akan kembali ila khoslataini, ya, kepada dua hal ini. Yang pertama at-ta'zimu lillah wasyafqati li khalqi. Jadi pada dasarnya semua perintah Allah itu, ya, akan bermuara kepada dua hal. Dua hal ini yang paling mulia, ya. Semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kita, amal-amal soleh kita itu dari perintah-perintah Allah yang kita laksanakan, jamaah sekalian, itu akan kembali kepada dua hal yang sangat luar biasa, ya, yaitu at-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah, membesarkan asma Allah, ya, bersujud kepada Allah, taqarrub ilallah, ya. Jadi itu wasyafqatu, ya, wasyafqati li khalqihi, dan memberikan kasih sayang, suatu perhatian, atensi, ya, memberikan apa itu penghormatan li khalqihi kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin bunda-bunda yang ada di sini, ya, yang biasanya nyanyi misalnya, ya, bersujud kepada Allah, ya kan, bersyukur kepada Allah dan sebagainya, itu kan, itu termasuk sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, semacam itu. Jadi ringan kita ucapkan, ya, tapi besar pahalanya. At-ta'zimulillah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ya, itu kan enteng, ya. Jadi sambil apa gitu, ya, beraktivitas, ya, pakai headset misalnya, ya, kalimat-kalimat thayyibah yang didengarkan, ya. Jangan lagu-lagu ini, ya, lagu-lagu yang merusak apa itu hati kita, mengotori hati kita, ya. Itu seperti at-ta'zim lillah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, wasyafqati li khalqih, dan berkasih sayang kepada sesama makhluknya. Yang kemarin sudah dibahas, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang memberikan atensi, kasih sayang kepada sesama makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan mendapatkan doa-doa untuk mendapatkan rahmat Allah dari malaikat yang ada di langit, ya. Ini jemaah sekalian, wasyafqati li khalqihi berarti tidak terbatas kepada sesama muslim, ya. Bahkan tidak terbatas hanya sesama manusia. Jadi termasuk juga seluruh makhluknya. Panjenengan, ya, yang pecinta kucing seperti keluarga saya, anak-anak saya ini, ya, sama kucing itu kayak anaknya sendiri, ya. Jadi ibunya juga gitu, ngomong kucing itu kayak ngomong cucunya. Nah, itu mudah-mudahan itu sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Ya, maka dari itu sampai seekor semut pun, ya, kalau kita ingin membunuhnya itu hati-hati sekali, kecuali semut yang menyakiti, ya, semut merah misalnya, ya. Itu pun cara membunuhnya jangan sampai menyiksa, ya, jangan sampai menyiksa. Jadi kita obati sehingga nanti matinya pelan-pelan, ya, itu menyiksa binatang. Kalau memang matikan, ya, mati langsung dicites, ya, seperti itu. Sama dengan misalnya kecoa atau apa gitu, ya, kalau bisa jangan dimatikan pelan-pelan, ya, langsung dites mati udah. Jadi tidak menyiksa binatang. Maka termasuk bahkan sampai menyembelih ternak pun, ya, baik itu untuk kurban maupun untuk akikah gitu, ya, itu cara menyembelihnya pun harus bagaimana secepat mungkin binatang ini bisa segera mati, ya. Sehingga diantaranya pakai pisau yang sangat tajam, ya kan. Menyembelihnya jangan setengah-setengah, langsung sering gitu, ya, yang betul-betul
yakin bahwa itu nanti akan segera terputus urat lehernya, sehingga akan cepat mati. Itu seperti itu jemaah sekalian. Ya, maka di dalam kaitan ini ya, ila khoslataini at-ta'zimu lillah, mengagungkan asma Allah, wa syafqati li khalqi. Ini mengandung 2 atau 3 hal ya. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, dan yang ketiga rahmatal lil alamin ya. Dan 3 hal ini jamaah sekalian, dalam konteks kita kemarin kan memperingati Hari Santri ya, Ibu ya. Untuk di Indonesia itu 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Kenapa disebut santri? Ternyata santri itu dari bahasa singkatan. San itu ihsan, tri itu 3 hal. Ya, kita berbuat baik kepada tiga hal, atau memperbaiki terhadap 3 hal. Yang pertama, memperbaiki bagaimana cara-cara ibadah kita kepada Allah. Ya, bagaimana komunikasi kita, hubungan ritual kita, hablum minallah, ya kan? Dan yang kedua, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, bagaimana kita berkasih sayang kepada sesama manusia, saling memperhatikan kepada sesama manusia. Ya, itu termasuk hablum minan nas. Dan yang ketiga, disebut santri adalah selalu memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah pun mengutus Nabi Muhammad semata-mata untuk memberikan rahmat alam semesta ya, kepada alam semesta. Nah, kita sebagai umatnya minimal menteladani beliau. Walaupun tidak sesempurna beliau ya, karena mungkin kayaknya kesulitan kita mencontoh beliau untuk secara sempurna, secara totalitas. Yang terpenting adalah kita berusaha bagaimana kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam konteks rahmatan lil alamin, sehingga tidak saling menyalahkan, tidak saling mengklaim, tidak saling memvonis ya, orang itu gini, sing kafir lah, sing gini lah, misalnya kayak gitu. Karena kita sama-sama hamba Allah yang tentu tidak ada yang sempurna, sehingga tidak saling mengolokkan, tidak saling suuzon, ngerasani dan sebagainya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya. Ayatnya seperti itu. Ini bentuk kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ka qoulihi ta'ala, kados dene dawuh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, aqimus sholata wa atuz zakah. Ini kalimat ini banyak sekali. Di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Aqimus sholah wa atuz zakah. Gandengannya mesti itu. Jadi tegakkan sholat lalu tunaikan zakat. Jadi secara tidak langsung ya, Allah memberikan perintah secara tersirat bahwa setelah kamu beribadah kepada Allah, mengagungkan asma Allah ya, jangan lupa memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Maka setelah aqimus sholah wa atuz zakah, diperintahkan untuk menunaikan zakat, dianjurkan untuk memberikan sedekah dan infak ya. Itu seperti itu ya sekalian ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diharapkan bisa mengagungkan asma Allah dan juga berkasih sayang kepada seluruh makhluknya ya, dari situ. Dan juga wa qoulihi ta'ala, dan juga seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ushkur li wa liwalidaik ya. Jadi wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim ya. Kemudian ya bunayya dan sebagainya itu kan, ushkur li wa liwalidaik ya. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah ya. Pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidaik, dan kemudian juga bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, taat dan hormat kepada beliau berdua. Ya, itu wali walidaik. Nah, kata-kata wali walidaik ini jamaah sekalian, ternyata juga ada beberapa yang memaknai bahwa orang tua itu ada orang tua kandung ya, biologis, ada orang tua sebagai mertua kita, sehingga tidak boleh kita beda-bedakan. Yang namanya orang tua sudah sama dengan orang tua kandung kita. Dan yang ketiga adalah orang tua dalam arti yang memberikan ilmu, wawasan, termasuk orang yang mengajak ngaji kepada kita. Nah ya, itu termasuk orang tua kita. Jadi maka dari sering di grup obrolan
apa itu ya di obrolan Darul Ulum itu kan, Darul Ulum itu kan, ayo ngaji diobrak-obrak ya, ayo ngaji sayang, ya udah, karena kenapa panggilnya sayang, karena kita didasari saling menyayangi. Yang kedua, karena yang mengajak ini kita anggap sebagai orang tua kita walaupun usianya masih muda ya. Mungkin Bu Rohimah sama Bunda Suhan ya, Bunda Suhan umurnya masih 17 tahun, Bunda Rohimah sudah 18 misalnya ya. Iya, kalau walaupun itu ngurangin umur. ya misalnya. Jadi itu termasuk eh, guru kita ya, orang tua kita. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan jangan sekali-kali remehkan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali ya kan. Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya ini termasuk dikategorikan sebagai budaknya orang yang pernah mengajarin saya walaupun satu huruf. Ini sehingga di sini dimaknai banyak para ulama wali-wali daik termasuk orang tua yang harus kita hormati dalam konteks karena dia memberikan ilmu kepada kita ya, memberikan wawasan kepada kita, mengajak ngaji kepada kita ya. Ayo kumpul-kumpul gitu kan. Itu jarang loh seperti itu. Biasanya kan ayo kumpul-kumpul kita gosip ya. Hari ini gosip siapa ya, ambek petan gitu ya. Kadang-kadang apa itu ke tetangga-tetangga gitu. Berbahagialah panjenengan yang ada di sana. Jadi mungkin di sana tidak ada ngumpul-ngumpul gitu. Yang ngumpul ya seperti ini, ngumpul ngaji ya, mencari ilmu, saling mengingatkan ya, seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Baik, saya tambahkan dari satu apa ya? Satu makalah ya dari Uwais Al-Qarni, ruwiyaan Uwais Al-Qarni annahu qol ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini salah seorang apa ya, seorang sahabat ya, sahabat junior atau bahkan tabiin ya, yang berbakti kepada ibunya luar biasa, yang menggendong ibunya ya kan dari kota Yaman menuju Makkah untuk bisa beribadah haji. Latihannya saja direwangi gendong kambingnya ya, kambingnya itu seberat ibunya ya, bayangkan ya, mudah-mudahan aja ibunya kurus. Kalau ibunya lumayan subur makmur ya bisa ajur ya. Tapi itu saking kepengennya membalas kebaikan ibunya, saking kepengennya berbakti kepada ibunya ya. Nah, Uwais Al-Qarni ini mengatakan marartu fi ba'di sayahati birohibin. Suatu saat saya lewat di depan satu gereja ya, tempat ibadah orang Nasrani atau tempat ibadahnya orang Yahudi, birohibin, ketemu dengan seorang rahib, pendeta. Fakultu ya rahib, saya kemudian mengatakan ya rahib, pendeta, ma'awalu darajatin yarqahal murid ya, derajat mulia pertama kali yang paling diinginkan oleh, yang paling disukai, disayang oleh seorang murid itu apa? Qala ya, maka rahib itu mengatakan raddul madzalimi wa khufatul dhahri minat tabaati fa innahu la yas'adu lil 'abdi amalun wa 'alaihi tabaatun aw muzlimatun. Jadi menolak kezaliman ya, dan apa itu, memperkecil ya, merahasiakan satu apa itu, satu keinginan, satu tambakan-tambakan untuk kita ikut-ikutan kepada orang lain ya. Jadi jangan sampai kita fa innahu la yas'adu lil 'abdi amalun wa 'alaihi tabaatun aw muzlimatun ya, karena tidak akan naik ya, amal-amal seseorang itu tidak akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya itu hanya ikut-ikutan semata. Maksudnya itu ada orang ngomong begini ya, yes pokoknya diiyani, entah itu hak atau batil, benar atau salah ya, sehingga hidupnya selalu dilingkupi dengan kezaliman, dengan kegelapan. Jadi tidak punya prinsip dan tidak bisa mengambil hikmah yang terbaik dari apa yang dia dapatkan dari satu perkataan-perkataan itu. Ini yang harus kita hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai kita, kalau bahasanya Bunda Rahimah itu, norok bontek ya, norok bontek, ikut-ikutan. Jadi apa, termasuk kita, makanya kita perlunya banyak-banyak ngaji itu agar kita memiliki wawasan yang luas. Dengan wawasan yang luas agar ibadah kita lebih ikhlas ya,
dengan ibadah lebih ikhlas. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat seger waras ya. Ya, bahasa Jawanya seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Ya Rabbal Oke. Alamin. Oke, jamaah sekalian sampai di situ dulu ya. Al-maqalah al-awwal di bab sunai, di bab tentang pujian-pujian ini. Bab pertama sudah kita kaji. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah wal maqalatus saniyah ya, makalah yang kedua nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Oke, baik, silahkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak cukup sekian. Ya, monggo. Kalau ibu yang mau bertanya, monggo silahkan. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ibu-ibu juga, bapak-bapak juga boleh ya. Ya. Ini dengan Bunda Zura, Pak. Ya, Bunda Zuro. Mau nanya, Pak. Ya. Ada orang itu yang lahirnya bulan Safar tuh ya. Kalau di kampung saya Pak, harus ditimbang Pak. Itu apakah termasuk muhrim Pak? Ditimbang ya. Iya, Yang lahir bulan Safar. harus ditimbang. Iya kalau lahir bulan Safar. Gitu. Kan saya punya adik yang goblok. Wah. Iya. Iya iya. Oke. Kalau mau nikah, kalau nikah. Oh iya. Kalau laki-laki mau disunat. Oh gitu. Iya, iya banyak adat tradisi yang kadang-kadang di luar nalar ya. Iya. Padahal kalau di bidan-bidan itu biasanya tidak peduli bulan apa, hari apa, jam berapa, pokoknya lahir ya ditimbang berapa kilo gitu ya. Kalau saya misalnya anak saya ada yang lahir 2,7 kilo gitu kan. Seperti itu. Tidak menunggu bulan Safar. Ya. Iya, jadi itu yang tapi itu anak pertama ya, harus anak pertama aja. Atau anak keberapa pun pokoknya lahir bulan Safar ya. Pokoknya lahir. Kalau bulan Safar harus ditimbang perempuan kalau mau nikah, kalau laki-laki mau disunat Pak. Oh gitu. Saya punya gadis satu Pak yang lahirnya Safar. Oh gitu. Iya. Tanya, Adat mana itu Bunda? Indramayu, ya Indramayu mana? Indramayu. Oh Serang ya. Oh Serang, lucu ya. Ya namanya adat tuh macam-macam ya Bunda ya. Jadi sekali lagi kalau adatnya itu sebatas untuk menghidupkan adat setempat ya. Nek cara wong Jawa kan nguri-uri budaya Jawa ya kan. Kayak apa nanggap wayang atau apa sekedar sebagai menghidupkan tradisi setempat itu insya Allah lah ya masih ada toleransi atau masih dibolehkan. Tapi kalau masuk dalam ranah keyakinan, nah ini termasuk kemusyrikan Bunda. Timbangan anakmu karena sasi Safar. Nanti kalau nggak mbok timbang kok nggak mreteli untune, coplok apa irunge ya itu yang tidak boleh ya. Iya, tidak boleh. Sama dengan misalnya gini, Bunda Zuro kalau mau nikah harus dikalungi apa janur. Lah kok mari ngono nggo janur sak klopo, sak pohon kelapa ya ajur. Ya. Jadi kalau sekedar tradisi ya, tidak apa-apa. Ya, kalau saya sih menyarankan ya tradisi-tradisi yang sekiranya kurang pas ya kalau bisa dikurangi sedikit demi sedikit, lama-lama kemudian dihilangkan. Kurang baik kecuali kalau memang tujuannya hanya untuk menimbang, kemudian itu pun dilakukan bulan-bulan apa saja. Kalau ditimbang hanya bulan Safar, ada tendensi niat-niat tertentu ya, anakmu lain Safar mana gak timbang kok nggarai anakmu apa ketabrak dokar ya misalnya kayak gitu, itu udah boleh itu. Iya, itu sugesti yang salah ya. Iya, merusak keimanan ya seperti itu. Ya, termasuk manten ya harus diberikan
janur, kalau enggak nanti enggak ada begini, itu enggak boleh kayak gitu. Yang boleh ya, kenapa kok dikasih janur? Karena manten itu istimewa. Istimewanya apa? Ya mengeluarkan cahaya apa itu, aura-aura, tapi bukan aura kasih ya. Aura-aura yang wah, luar biasa gitu kan. Nah, itu maka janur. Janur itu kan singkatan. Janur, jaa, nur. Datanglah. Kuning. Nah, kuning itu dari bahasa koniun. Koniun itu yang mencorong, yang gemerlapan. Jadi, makanya orang Madura kalau bilang kuning nggak bisa, koneng. Ya, koneng itu ya karena Iya, gemerlapan kuning. itu. Iya, Janur kuning. janur kok. Pak Yai, kuning tuh. Iya, iya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau memang tujuannya sekedar untuk ya apa ya tradisi, termasuk juga maaf ya kalau di tradisi orang hamil, ya kan, ada tingkepan ya 7 bulanan misalnya. Itu kalau niatnya untuk mendoakan supaya sehat ibunya, sehat yang dikandungnya, bagus. Atau dibacakan surat-surat tertentu misalnya ya, surat Yusuf, surat Muhammad, surat Toha, surat Maryam, surat Ar-Rahman, surat Waqiah, Tabarok, itu bagus. Tapi iya, tapi kalau sudah kemudian disuruh telanjang dada, terus disirami banyu kembang, ya kan? Iya, itu kan tidak dibenarkan. Itu iya, sebenarnya boleh itu ya, tapi itu kalau memang itu tradisi ya, sekedar menghidupkan tradisi, asalkan tidak melanggar syar'i. Lah kalau disiram kemudian bajunya setengah setengah telanjang, ya kan, telanjang dada, itu kan aurat, ya kan, itu kan aurat. Lah masa orang yang hadirin yang begitu melihat semuanya itu terus matanya ditutupi, kan enggak toh. Nah akhirnya kan kelihatan. Nah itu yang membuat orang itu terganggu dengan dosa dan merusak keimanan. Maka harus dihindarkan. Kalau misalnya sekedar tradisi Jawa tetap pakai jilbab misalnya ya, menutup aurat, kemudian sekedar simbol-simbol gitu kan, asik-asik aja, sambil nanti diuraikan kenapa kok pakai kembang, ya kan, supaya harum. Terus ada doa-doa ya, yang diberikan gitu. Lah kalau kemudian dengan cara-cara yang ini kan masuk kalah sama Caca Handika, ya kan. Caca Handika kan bilangnya kan gini, mandi kembang tengah malam, ya kan? Jangan kau lakukan. Iya, jadi seperti itu ya Bunda ya. Jadi iya, kita benar-benar harus hati-hati menjaga tradisi agar tidak merusak keimanan di dalam hati, ya. Oke, gitu Bunda Zuhro. Ada Itu sama itu, sama yang sebelahnya itu sama sembako seperti cukup berat gitu, pakusan kayu seperti gitu. Iya. Bakul gitu. Sebelahnya itu. Iya. Apa mau ditikahin? Gak mau nikahnya tuh, kalau mau nikahnya. Kalau yang laki-laki mau sekarang Oh. itu terus dibacain itu. Iya. Dibacain set. Iya, ya, jadi inti iya intinya kalau memang itu dilakukan, wes tinggi seru-seruan atau supaya adat setempat ini tidak hilang ya, itu sekedar itu ya, itu masih ada toleransi. Itu pun ada sebagian ulama yang tetap mengharamkan karena akan merusak keimanan itu. Nah kalau kita kemudian melakukan itu benar-benar kita yakin bahwa tidak merusak keimanan, sekedar menghidupkan adat budaya yang ada di sekitar kita, ya monggo silahkan ya. Jadi itu yang penting, intinya itu ya, mau dengan cara apa misalnya ya, itu kadang-kadang kan ada istilahnya orang Jawa itu sesajen gitu ya, itu hati-hati sekali, bahkan itu bisa mengundang aura-aura gaib yang kurang baik dalam masa depan kita sebagai orang beriman ya. Oke, itu Bunda, ada lagi?
1 2 penanya lagi. Yuk. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dalina dari Indramayu. Indramayu ya. Mau menanyakan ini yang lagi ramai, terkadang kita cuman ikut-ikutan dan juga nggak paham gitu. Yang lagi memperingati Hari Santri. Yang sebenarnya santri itu artinya apa sih, Pak? Ya. Iya. Jadi santri itu sebenarnya kan sebutan lain dari kata murid, dari kata siswa, ya kan. Nah, kenapa disebut santri? Nah, itu santri itu apa, dari bahasa orang Jawa itu kan suka ini ya, ada semacam singkatan-singkatan gitu ya. Jadi termasuk garwa sigarane nyawa, mara tuwa mara-mara dadi tuwa, kerikil keri-keri nang sikil, gedang digeget bar madang, kayak gitu kan. Nah, itu lah, maka santri itu yang tadi saya sampaikan, santri itu artinya ihsan tri. Ihsan itu berbuat baik atau memperbaiki, ya kan? Tri, 3 hal itu tadi. Memperbaiki ibadah kita kepada Allah, ya. Mengevaluasi ibadah kita kepada Allah. Sudahkah sholat kita ini benar-benar baik, benar-benar sempurna? Sudahkah kita benar-benar ini sudah mendekatkan diri kepada Allah, atau jangan-jangan semakin jauh dari Allah, misalnya kayak gitu. Ya, itu termasuk ihsan, ya. Ihsan dalam konteks hablum minallah. Ya, bagaimana kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang belum rajin sholat, rajin sholat. Yang panjenengan sudah rajin sholat, tinggal memperbaiki kekhusyuan. Yang sudah khusyuk ditambah sholat-sholat sunnahnya. Kalau sudah sholat-sholat sunnah, tinggal kita menghayati aplikasinya dalam kehidupan kita. Itu namanya berbuat baik atau memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, hubungan baik kepada sesama manusia, apalagi kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita, guru-guru kita misalnya, ya. Itu kita hormati, itu termasuk hablum minan nas. Apalagi dengan teman-teman kita, seluruh jamaah misalnya, ya. Atau dari jamaah lain yang ikut hadir di Darul Ulum, ya jangan kita tolak, ya. Jadi ya monggo silahkan gitu. Jangan ditanya dulu. Iya, ahlan wa sahlan. Iya, itu termasuk santri itu seperti itu. Makanya dulu ketika kita mondok itu ya, kedatangan teman dari pondok lain gitu, senengnya luar biasa. Oh, sini. Itu dijak ngelinding bako gitu kan. Rokokan bareng, makan-makan apa itu, jajan seadanya. Kadang sebatas marning aja, kemudian minum air putih gitu. Wah, gerumbul-gerumbul gitu kan. Seneng itu. Sanding dikunjungi dari ini. Nah, begitu juga majelis taklim. Ya, ada yang lain nggak usah ditanya. Sampean ngapain masuk di Darul Ulum? Sana pergi. Tidak seperti itu. Jadi biarlah masuk, itu termasuk orang yang menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Termasuk juga bertetangga, ya. Jadi sampai Rasulullah itu kan bersabda yang hampir berurutan, ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, ya kan? Falyukrim jarahu, falyakul khairan aw liyasmut. Itu kan satu rangkaian itu. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Wah, ya kan? Ada tamu datang. Weh, itu Bunda Zuro. Kalau perlu Darul Ulum ini ada penerima tamu, ya. Nanti setelah penerima tamu ada yang bagian, ini orang Madura biasanya, yang bagi-bagi rezeki. Apa itu ada onde-onde, ada sate ayam khas Madura, ada soto daging khas Madura. Etok-etoknya seperti itu gitu loh, ya. Jadi ada penerima tamu, ada istilahnya apa ya, resepsionis. Wah, bagus sekali itu. Ya, nanti ada menerima tamu yang masuk, kita terima. Itu menjaga hubungan baik kepada tamu, kepada tetangga, falyukrim dhaifahu. Ya, tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Barangkali orang yang terdekat dengan kita inilah yang pertama kali membantu kita ketika kita sedang ada masalah, ada suatu musibah. Itu seperti itu, sehingga kita hormati. Dan falyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau lebih baik diam. Nah, maka santri itu hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga rahmatal lil alamin, ya. Membawa rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta, menjaga lingkungan kita,
membersihkan ya, merapikan. Jadi termasuk panjenengan ya, ketika nyapu-nyapu di rumah itu ya, niatkanlah ibadah, menjaga kebersihan, an-nadzafatu minal iman gitu. Kalau perlu sambil muni, waduh tak nyapu rek, an-nadzafatu minal iman gitu ya. Tapi tidak usah dibunyikan, misalnya di depannya majikan misalnya atau di depannya orang lain gitu. Aku tak nyapu, an-nadzafatu minal iman, an-nadzafatu minal iman, an-nadzafatu minal, tidak usah wiritan. Ya, ya cukup di dalam hati. Wah, ini sebagian daripada iman, menjaga kebersihan ya. Itu seperti itu. Falyakul khairan aw liyasmut, atau lebih baik diam ya, daripada ngata-ngatain orang yang tidak jelas, tidak diajak gosip ya, diajak gosip tidak mau misalnya kan. Itu termasuk orang yang disayang Allah gitu kan. Karena orang ngerasani itu, waduh, kadang-kadang bukan hanya dengan lesan sekarang, pakai dua jempol kita ya, di WA kita, di HP kita, SMS ke sana kemari, menjelekkan sana sini. Itu kalau bisa jangan. Ada yang menjelekkan kita, ya sudah, mudah-mudahan mendapat hidayah Allah. Jadi doakan aja, karena mereka saudara-saudara kita ya, menjaga hubungan kebaik kepada sesama manusia dan menjaga lingkungan kita, rahmatan lil alamin ya. Lingkungan kita jaga, kita bersihkan, kita rapikan. Itu genteng bocor ditembel, misalnya seperti itu ya. Atau menyirami bunga, wah, itu luar biasa itu ya. Gitu Bunda Umi Bayinah ya, mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah SWT. Dalam bahasa, arti dari bahasa itu, karena santri kan adanya di Indonesia dengan jadi pesantren. Oh iya, betul. Kalau di Arab kan nggak ada kan. Nah, makanya hebatnya orang Jawa itu kan, Dari bahasa iya. apa itu Saudi. Santri itu ya dari bahasa muridun ya, murid, orang yang menghendaki. Arada yuridu, orang yang menghendaki satu kebaikan. Makanya pondok pesantren ya, pondok, padahal di Arab itu kan fonduk itu kan hotel ya kan. Tapi kalau di sini pondok itu ternyata bahasa Arabnya al-ma'had, kan begitu. Kenapa al-ma'had? Iya kan, ma'had itu kan dari kata ahada ya'hadu. Jadi ma'had itu berarti tempat di mana di situ dilakukan penggodokan ya, pengejawantahan untuk memegang satu perjanjian. Ma'had itu, ahada kan janji. Jadi ma'had berarti tempat untuk melakukan satu perjanjian, memperkokoh satu perjanjian, konsisten dalam perjanjian. Perjanjian apa? Satu ya, berjanji setia terhadap Allah. Ya, makanya di pondok itu yang mendasar adalah diajari tentang kekuatan iman. Ya, akidah yang selamat, akidah salimah. Akidah yang selamat dari kemusyrikan tadi itu di pondok. Yang kedua, ma'had berjanji untuk setia beribadah kepada Allah. Makanya ketika di pondok itu ya ada program, ketika enggak disabeti, disiram, itu udah biasa. Ya. Di apa itu pakai sapu apa itu ya, atau pakai ember ditabuh-tabuh gitu ya. Cumpleng di telinga itu memang. Tapi itulah satu perjanjian kita untuk istiqomah di jalan Allah, beribadah kepada Allah. Maka disebut ma'had ya kan, tempat untuk berjanji. Lalu kemudian ada, kalau di sini disebut Ma'had Malik Fahad. Nah, berarti itu Malik Fahad itu kan karena kerajaan Raja Fat ya kan. Jadi di situ ada satu ma'had pesan. Iya. Nah, itu seperti itu. Iya. Iya. Lah, kenapa istilahnya dari ma'had kok menjadi pondok? Padahal pondok itu, fonduk itu adalah hotel, karena di apa itu, di pondok pesantren itu ibaratnya adalah di hotel ya kan, di mana kita dikarantina di situ, disuruh menginap di situ, tidak gampang pulang, pakai aturan-aturan tertentu agar banyak mendapat ilmu itu, sehingga digandengkannya itu seperti itu. Maka oleh orang Jawa kemudian muridnya ini yang menghendaki satu perjanjian ya, itu kemudian disebut dengan santri. Nah, tempatnya untuk nyantri disebut pesantren, kan begitu ya kan. Nah, santri itu penjabarannya seperti tadi ya, itu hanya ada di Indonesia ya. Kita cari di Arab Saudi tidak ada, jenengan di Jeddah, di Riyadh, di Taif ya, di Madinah, Makkah, tidak ada namanya santri. Ada pondok pesantren ya. Iya. Iya, nah kayak gitu. Iya, kalau jenengan di sana bilang
Santri bingung orang sana. Mahwa santri. Mahya santri. Malah disangka mahwa santri disangka cewek sulastri. Oh, bahaya nanti. Iya, enggak ngerti. Iya, gitu ya. Itu Umi ya, mungkin penjelasan saya seperti itu. Artinya termasuk kita ini ya santri kita ini ya, berusaha memperbaiki diri, menambah ilmu dan wawasan, menguatkan hati. Nah, itu termasuk santri. Jangan sampai santri disingkat santri bengke santri, jangan. Iya gitu ya. Oke, seperti itu Bunda Umi Bayyinah. Berarti kalau hari santri itu ya Pak ya tidak harus orang menyantren ya Pak ya. Enggak harus orang. Iya, jadi pada hakikatnya santri itu tidak berarti orang yang di pondok. Walaupun ibu-ibu yang saya sering menyebut jamaah muslimat ya, dimanapun misalnya kan, itu sebetulnya santri. Lah yang menjelaskan namanya kiai, kan begitu. Ada guru, ada murid, ada siswa, ada ustadz, ada santri, ada kiai, ada santri, kayak gitu. Nah, itu supaya dalam konteks mencari ilmu ya, siapa saja di mana saja, itu benar-benar kita ihsan, ingin memperbaiki diri. Itu seperti itu. Iya. Makanya walaupun lewat online kayak gini, ini berarti bagus ini ya. On itu hidup, line itu jalur ya. Waalaikumsalam. Oke, moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, setelah ini selesai ya. Ayo, silakan. Siapa ini? Saya Maimunah dari NTB. Oh, Bu. Menanyain Ya. yang lanjutinnya itu tadi Bunda Jurah gitu. Saya juga bersifat seperti itu. Ada saudara dari keluarga suami gitu Bapak. Iya, pengalaman ya. Yang meninggal hari bulan Safar gitu. Terus katanya kamu harus mandi kalau kamu nanti anak kamu nanti sakit-sakitan katanya gitu. Ya. Karena saya kan tidur nggak tahu kalau ada keluarga meninggal gitu Bapak. Iya. Iya. Nggak ada. Itu di ajaran Islam tidak ada ya, tidak ada. Sekali lagi, jangan sampai ada satu keyakinan kalau nggak mandi nanti begini nanti begitu, tidak. Nggak mandi ya kotor, masuk seminggu ke adus, ya lebus kan gitu. Nah cuman itu aja, ya kan. Mau bulan apa, mau hari apa, iya paling nggak mandi 2 kali. Mereka jenengan tuh paling kan, gue jadi tambahi wedaan, ginjuan, pakai wangi-wangian, ya kan. Nah misalnya itu kalau niatnya untuk beribadah kepada Allah bagus, tapi kalau dimandiin Bapak. Saya dimandiin sama baju sama itu gitu ya. untuk merah putih itu. Waduh, iya. Itu kalau kita sampai ada satu keyakinan mulai gak dimandikan kok nggarai Bunda Maimunah nanti apa itu rambutnya gundul misalnya ya. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Iya. Iya gitu katanya. Iya. Ya, enggak boleh. Iya. Sama halnya di Jawa juga ada tradisi kamu jangan punya gawe sasi suro gitu kan. Sati Muharram kan dipanggilnya suro. Ya kan, padahal suro itu Asyura 10 Muharram, hari yang dimuliakan Allah. Bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah, tapi ternyata banyak di Jawa itu yang tradisinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah, bahwa bulan ini bulan yang dimuliakan Allah. Mereka nggak berani punya gawe. Kono ojo sunatan. Jangan nyunatno putramu di sasi suro. Nanti garai manuke tugel. Ora tugel piye wong pucuke memang disunat. Seperti itu. Ya kan? Iya, jangan punya mantu, jangan nikahan sasi suro nanti. Iya. Jangan nikahan sasi suro nanti bapaknya meninggal. Lah apa enggak, kalau enggak sasi suro bapaknya merungsungi, ya kan? Semua pasti akan meninggal. Ya kan? Nah, itu. Makanya anak saya yang kedua, Bunda ya, anak saya yang kedua itu sunatnya itu bahkan pas tanggal 10 Muharram, 10 Suro. Itu angker-angkernya katanya orang Jawa. Oh, kamu kok berani-berani punya gawe? Iya. Nyatanya bagus, iya. Sekarang malah
hafizul Quran, tinggal memperbaiki aja mohon doanya. Itu malah itu saat siswa nyatanya nggak apa-apa, anaknya ganteng kayak bapaknya begitu. Jangan jangan sampai cantik kayak jangan sampai cantik kayak ibunya wong cowok ya. Emang lahirnya 7 bulan juga anak saya Bapak. Gitu ya. Itu Lahirnya anak saya 7 bulan. iya. Jadi ya bismillah insyaallah ya. Selama kita yakin kepada Allah, percaya kepada pertolongan Allah, Allah akan pasti menolong kita ya. Kata di dalam hadis kursi itu kan, anak indadzoni abadi, saya ini tergantung persangkaan hambaku. Jangan sampai punya keyakinan kamu kalau nggak dimandikan nanti anakmu bisa jadi begini begitu. Masa anaknya kok jadi koyok kucing, kan nggak mungkin. Wong ibuke cantik, bunda Saya kan tak ngerti. iya iya. Tapi kalau misalnya iya Belum tahu mak bisa juga tak. iya tidak apa-apa, iya tidak apa-apa. Atau apa ya, yes, bertobat astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, atau gini, kalau misalnya di satu tradisi tidak mungkin kita menolaknya. Kalau menolaknya nanti akan menjadi rame misalnya kayak gitu ya. Ya sudah. Wa qalbu mutmainnum bil iman. Yang penting hati tetap istiqomah dalam iman. Sehingga ketika melaksanakan itu sama dimandikan, ya sudah ngikutin aja. Tapi jangan ada satu keyakinan. Ya, malah dalam hati guyonan aja. Asik rek, kapan meneh didusi maratuaku. Itu aja. Kapan lagi dimandikan sama saudaraku misalnya kayak gitu. Iya. Iya. Dimandi sama suami sama mertua. Nah, bagus itu. Kapan lagi dimanja-manja kayak gitu? Oh, kadang-kadang malah hanya disuruh-suruh sama mertua. Gitu aja. Iya. Jadi dalam hati, wah hebat rek, aku loh. Jadi langsung aja dalam hati bilang aja, wah kalah rek Putri Duyung. Saya dimandikan sama suami sama mertua. Iya. Tapi jadi sebatas itu Bunda ya. Jadi karena memang tidak tahu, dan kalau toh tahu kemudian nanti ditolak daripada rame. Mudah-mudahan aja ya. Iya. Kalau tahu mah mudah-mudahan Allah mengampuni. Insya Allah diampuni Allah ya. Iya. Tradisinya Iya. di kampung itu. Iya betul sama. Iya. Ya. Iya. Kecuali kalau memang disuruh berbahaya misalnya ya. Kamu hamil 7 bulan. Silahkan kamu mencolot di tengah lautan misalnya ya, berenang di tengah lautan, itu kan berbahaya gitu. Kamu hamil 7 bulan Bu Maimunah, silahkan menek pohon kelapa itu yang paling tinggi. Misalnya kayak gitu, itu yang membahayakan ya kan. Nah kalau sekedar dimandikan, mandi kembang, iya dimandikan sama bapaknya, sama orang tuanya, sama mertua, sama suami, waduh asik, sambil nyanyi aja, asik dengan dirimu gitu, ya. Misalnya kayak gitu ya, jadi santai saja gitu ya Bun ya. Oke, yuk, iya insya Allah, insya Allah baik ya. Jadi nggak ada Allah. Oh NTB ya, Bu Maimunah dari NTB. Iya tapi di saya enggak nih. Iya Oh gitu. Oh iya, wah. Oh pantesan mau Lombok kan memang pedes ya Lombok itu ya. Jadi ya pedes. Gitu ya. Iya ya. Pedes enak kopi Bapak. Iya, yang suka pedes enak. Pedes enak kan. Iya, enak. Saya kalau pedes suka, tapi habis itu diare muncul. Gitu ya. Oke. Bagus. Artinya itulah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah 1:30 ini di Indonesia, ini di Surabaya. Ya silakan. Bu siapa ini? Bunda siapa ini? Halo. Terputus pemirsa ya. Oke. Saya kira itu dulu ya. Walaupun mungkin nanti ada yang masih tanya lagi ketika telepon ya. Kita ikuti di luar live streaming ya, sahabat-sahabat kami di media sosial kami. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ya. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lu icik padahal.